Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, kami Gerakan Muda Ansor ini sengaja ya punya program podcast ya, yang mana podcast kali ini kita ingin menggali ya biografi ulama-ulama atau kiai yang ada di sekitar Karangtengah ya, karena bagaimanapun ini jangan terekspos. Ini berikan kesempatan kepada para permisa ya, para sahabat sekalian ya, untuk mengetahui ya keberadaan para ulama-ulama kita. Sebelumnya kami dari Gerakan Muda Ansor Karangtengah ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah berjumpa dengan Kiai Haji Humaydi Hambali LC ya. Beliau ini kiai muda ya, asli Betawi ya. Ustadz mau tanya, pendidikan Ustadz itu dimulai dari mana ya? Pendidikan ya. Kalau dimulai dari SD. SD, SMP, ya SMA sampai jenjang perguruan tinggi lah gitu. Iya. SD itu ya biasa. Semuanya dulu awal-awal kita sekolah dasar itu di daerah terdekat. Iya. Saya SD itu di SD Meruya Selatan 04 ya, di Meruya. Ya, kemudian lanjut. Kemudian setelah SD di Meruya, lanjut pendidikan di Pondok Pesantren Al Husaini. Al Husaini Serpong Ya, Serpong, Habib betul. Ali ya? Asuhan Habib Ali, Habib Ali. tokoh Nahdlatul Ulama juga, tokoh Iya. NU juga. Soleh gitu. Kemudian dari situ Setelah itu karena itu pesantren tapi masih di wilayah Tangerang ya. Saya atas arahan orang tua dan juga keinginan sendiri, saya pengen agar pengalaman lebih luas, dapat pengalaman lebih luas, saya pengen agak jauh sedikit gitu. Jadi SMA-nya tuh ya? Ya, aliyah. Aliyah kita pengen yang lebih jauh, akhirnya saya memantapkan niat pesantren di Pondok Pesantren Kerapiak. Kerapiak, Jogja. Iya, Kerapiak Yogyakarta. Asuhan kali maksum ya. Ya, Pondok Pesantren Kerapiak didirikan Kiai Haji Muhammad Munawir, kemudian dilanjutkan menantu beliau Kiai Haji Ali Maksum. Ya, beliau itu pernah menjabat Rois Am. Ya, Rois Am PBNU kalau tidak salah di tahun 1989. Ya, 89. Setelah muktamar di Kerapiak kalau tidak salah ya, muktamar bergending dengan Gus Dur waktu itu ya, beliau. Ya sempat. Ya. Setelah itu lanjut. Setelah dari aliyah di Pondok Pesantren Kerapiak, sebetulnya waktu itu niat saya itu ingin langsung melanjutkan pendidikan jenjang universitas di Universitas Al-Azhar. Keinginannya langsung, tapi menurut pandangan orang tua ketika itu mungkin alangkah baiknya sebelum ke Kairo, saya atas anjuran orang tua disuruh ke Lirboyo dulu. Ya, istilahnya ngerasain Pondok Pesantren salaf, lebih mematangkan lagi kitab kuning sebagai bekal untuk di Kairo nanti. Jadi sebetulnya ada dua pilihan waktu itu, antara Pondok Pesantren Pelosok ya dengan Pondok Pesantren Lirboyo. Akhirnya itu saya berapa tahun tadi Lirboyo. Lirboyo itu sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya. Kalau di Lirboyo itu jenjang sanawiyah. Jenjang sanawiyah maksudnya. Ya, sanawiyah tapi tidak sama dengan sanawiyah yang Ya, umumnya gitu ya, karena itulah hebatnya. iya, karena di Lirboyo itu sistem salaf tapi lebih modern karena per Jadi kelas. walaupun sudah lulus aliyah, tapi ketika di Lirboyo masuk ke sanawiyah lagi. Iya, turun sanawiyah. lagi ya.
Itu pun sebelum itu dites dulu dites. dites. Jadi syaratnya masuk sanawiyah, tingkat sanawiyah Pondok Pesantren Lirboyo itu kita harus hafal minimal itu 500 bait alfiyah. Ya separuh dari keseluruhan isi kitabnya, kan 1000-an lebih. Tapi untuk masuk jenjang sanawiyah kita harus mesti hafal, dan itu ditesnya itu acak. Jadi nggak mesti dari awal, tapi bisa kadang tengah-tengah, kadang akhir. Lalu setelah itu langsung ke Kairo. Ya setelah itu saya ke Universitas Al Azhar Kairo. Ya, beasiswa tuh. Biaya sendiri kebetulan. Luar biasa. Berapa tahun tadi Kairo? Di Kairo 5 tahun ya. 5 tahun. Sebetulnya kalau memang umumnya di Kairo itu kalau lancar itu 4 tahun ya. Kalau setiap tahun jenjangnya itu lancar. Karena di Universitas Al Azhar itu tidak menggunakan sistem semester seperti di Indonesia ya. Tapi jenjangnya itu dihitung per tahun. Ya, jadi permisa itulah kurang lebih ya pendidikan beliau. Jadi bagaimanapun ini membuktikan ulama itu nggak bisa otomatis instan ya. Karena bagaimanapun ini kan di medsos itu banyak ulama instan ya. Jadi hanya bisa baca Quran, hafal satu ayat, satu hadis, kemudian jadi ulama tiba-tiba. Nah, ini beliau kiai muda yang luar biasa, sanad keilmuannya, pendidikannya juga luar biasa ya. Di Apia, kemudian melanjutkan di Lirboyo, kemudian melanjutkan di Mesir, ini luar biasa ya. Ini sebuah kebanggaan lah buat kita masyarakat Karang Tengah ya, keberadaan beliau di Karangmulia ini ya. Selanjutnya Ustaz, dari setelah selesai di Kairo itu kegiatan di rumah apa Ustaz? Setelah kembali ke tanah air ya, dari Kairo, waktu itu saya ada teman ya, karena ajakan teman disuruh membantu ketika itu membantu Profesor Dawam Raharjo. Ya, Profesor Dawam Raharjo itu satu tokoh Islam yang modern. Ya, beliau mungkin kalau lebih dekat sih mungkin lebih dekat ke kalangan Muhammadiyah sebetulnya. Ya. Jadi beliau itu dulu pernah punya jurnal Ulumul Quran namanya. Ya, tahun 90-an itu berbahasa Indonesia itu. Berbahasa Indonesia. Jurnal Ulumul Quran itu pernah eksis dan daya minat sarjana Al-Quran pada saat itu khususnya di kalangan UIN itu sangat menarik. Itu jadi termasuk bacaan. Guru besar di UIN juga bukan? Iya, beliau bukan guru besar di UIN sih. Iya, ngajar di kalau nggak salah Universitas 11 Maret. Tapi kemudian itu stuck. Ya, kemudian beliau Kiai Dawam itu menarik alumni dari Al Azhar. Ya, teman juga. Nah, akhirnya dari beberapa teman-teman di Al Azhar jadi ditarik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar konten dari jurnal Ulumul Quran ini, karena membawa nama Ulumul Quran, agar lebih berbobot lagi ya, lebih berisi lagi. Jadi beliau mendatangkan alumni Al Azhar untuk bisa kontribusi di situ. Setelah dari Ulumul Quran itu mungkin sekitar 1 tahun lebih ya, saya melanjutkan lagi tuh kuliah. Oh, jadi S2 ya, S2 tadi belum di itu ya. S2 itu di Universitas Indonesia, UI ya. Pikir saya karena waktu itu sudah di Kairo, di Indonesia itu ya, saya pikir satu universitas. Kebetulan ambil apa Tat presentasinya? Kebetulan saya ambil jurusan Kajian Timur Tengah. Kajian Timur Tengah. Iya, Kajian Timur Tengah dan Islam. Karena pada tahun 2010 itu kan terjadi Saurah, revolusi di Mesir ya. Ya, dan itu bukan hanya terjadi di Mesir, tapi beberapa negara Timur Tengah. Jadi saya agak tertarik, sepertinya ketika itu ya, politik Timur Tengah itu menarik untuk dibahas, dipelajari lebih jauh. Karena ada yang zamannya Presiden Mursi ya. Presiden Husni Mubarak. Husni Mubarak. Iya. Karena waktu itu memang bukan hanya di Mesir ya, Irak, kemudian juga terjadi Palengseran ya. Ya, di beberapa tetangga Mesir, termasuk di
ya yang selain kerajaan ya, selain kerajaan. Ya, 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 ya. Terus dari S2 itu kegiatan apa? Kalau setelah S2 itu ya sebetulnya sempat mengajar sih di pesantren Al-Itqon, sempat mengajar di pondok pesantren Al-Itqon. Ya, setelah itu aktif di DPR sebagai tenaga ahli, wakil ketua DPR. Ya, ya, ya. Jadi pemirsa, beliau ini merupakan mantu ya dari Kiai Haji Mahfud Asirun ya, pimpinan pondok pesantren Al-Itqon ya. Jadi luar biasa dengan segudang pendidikan, pengalaman, juga pergerakan beliau ini sudah tidak diragukan ya. S2 beliau ambil konsentrasi kajian Timur Tengah ya. Ini luar biasa, patut kita banggakan ya. Selanjutnya Zat, terakhir ya sebelum sesi kali ini kita selesaikan, ada nggak sih harapan ya untuk kami ya, khususnya para pemuda NU ya, Ansor ya, terus juga untuk jemaah ya NU di Karangtengah ini ya, kira-kira gimana? Kalau harapannya Ya. Saya melihat bahwa ada beberapa perbedaan antara gerakan Nahdlatul Ulama di sekitar Jawa dan juga Nahdlatul Ulama yang agak sini Jakarta dan sekitarnya, itu sebetulnya ada beberapa perbedaan. Harapan saya sebetulnya memang secara global kita tidak bisa menyamakan antara Nahdlatul Ulama di Jakarta dan sekitarnya, Tangerang termasuk, dengan yang di Jawa karena tradisinya memang beda. Tetapi paling tidak teman-teman dari NU yang muda ini bisa lebih mengakar tradisi aswajanya, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, juga lebih mengikuti, memahami betul pemikiran dari muassis Nahdlatul Ulama. Beliau itu apa sebetulnya tujuan dari Nahdlatul Ulama didirikan itu. Karena kita mungkin tahu ya sekarang itu banyak pergerakan, ada pergeseran, agar supaya muda-muda ini jangan terpengaruh dengan hal-hal itu, atau apalagi dengan gerakan atau organisasi atau apa yang jauh dari cita-cita muassis Nahdlatul Ulama. Kedua juga mungkin itihad, persatuan ya bisa lebih diutamakan. Ya, itulah mungkin ya sesi jumpa tokoh kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih waktunya, atas kunjungannya. Ya. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan. Amin, amin. Berikan rezeki yang halal berkah. Amin, juga amin. senantiasa keberkahan untuk keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Karangtengah dan untuk pengurus daripada keluarga besar Nahdiyin di Karangtengah. Itu saja mungkin yang kami dapat sajikan ya pada podcast kali ini ya. Terima kasih atas tontonan yang sudah diberikan. Jangan lupa ya untuk terus mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga dilindungi dari segala mara bahaya dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.